Terima kasih yang telah ngeklik video ini. Di video ini kita akan sama-sama ngebahas reksadana syariah terbaik versi saya. Nah, saya mau disclaimer on terlebih dahulu ya, tapi jangan mentah-mentah aja langsung ngeklik beli ya. Tetap lakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Dan juga di video ini saya akan melakukan update besar-besaran mengenai portofolio reksadana saya ke depannya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Nah teman-teman, jadi kita langsung saja munculkan aplikasi bibit saya di samping sini. Ya udah lama ya nggak munculnya aplikasi ini ya, karena belakangan kita lagi seru-serunya ngebahas saham. Dan kebetulan banget beberapa saham yang kita review bersama malahan terbang ya teman-teman ya. Happy cuan yang sudah investasi, yang sudah trading di saham-saham yang kita review bersama. Ini ada komentarnya ya. Oke, selamat ya yang sudah cuan ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Dengan reksadana yang di mana nih? Ya, yang di obligasi pasar uang. Pasar uang ini merupakan kode referral yang kalian gunakan sehingga saya mendapatkan cashback. Ya, kode referralnya di sini. Oh iya, bagi kamu yang belum punya aplikasi bibit, kamu lagi mencari aplikasi yang bisa investasi reksadana, saham, obligasi sekaligus di satu aplikasi. Gunakan saja aplikasi bibit ya. Install aplikasinya di Play Store ataupun App Store, tapi jangan lupa kode referralnya yang ini, R cashback, biar dapat cashback 25.000. Saya dapat, kamu juga dapat. Oke. Lanjut lagi. Di reksadana obligasi ini plus 5,16% ya, dan di FR saya masih tetap ada 10 unit totalnya. Lanjut lagi di reksadana saham plus 1,42%, tipis-tipis ya teman-teman ya. Sedangkan di lainnya yaitu reksadana campuran udah plus 10,38%. Nah teman-teman, seperti biasa karena saya akan selalu mengupdate perkembangan portofolio saya, di sini di video ini saya juga akan memberitahukan bahwa tidak lama lagi BNP Paribas Sri Kehati akan saya jual. Kenapa yung? Yap, tenang saja, saya tetap melakukan investasi ya, tapi kalau penjualan untuk BNP Paribas Sri Kehati ini nantinya ke depannya akan saya gunakan fokus untuk trading saham. Alasannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, teman-teman boleh cek video yang mengenai saya menjual reksadana itu. Nah, itu alasannya, oke. Kita lanjut lagi mengenai reksadana syariah. Apa sih rekomendasinya menurut versi saya? Oke. Pertama kita langsung saja kita ke filternya teman-teman ya. Kita langsung mencari di reksadana dan langsung kita cari di sini adalah produk syariah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu apabila ada pengucapan saya yang salah mengenai produk syariah, karena saya tahu biasanya ada beberapa kata yang harusnya disebutkan sesuai dengan syariah Islam ya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk reksadana syariah ini kan ada beberapa jenis teman-teman, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran. Di sini juga ada yang namanya reksadana global ya teman-teman ya. Kita bahas satu persatu. Nah kalau untuk reksadana pasar uang teman-teman, kalau reksadana pasar uang saya selalu merekomendasikan kalau teman-teman cari reksadana syariah yang pasar uang ya. Ataupun teman-teman merasa baru pemula ingin mencoba reksadana yang aman, yang returnnya stabil, udah mau coba-coba investasi reksadana dulu, boleh dicoba reksadana pasar uang. Gampangnya lihat yang 1 year returnnya paling tinggi, udah itu aja. Kalau yang di syariah ya, saya udah cek yang paling tinggi ada di posisi majoris ya. Majoris pasar uang syariah, majoris pasar uang syariah Indonesia ya, ini dia. Jadi merupakan yang paling tinggi di reksadana pasar uang. Teman-teman boleh cek ya. Ini yang sementara di video ini ketika dibikin dia yang paling tinggi. Jadi yang mau investasi reksadana pasar uang boleh pakai yang ini ya. Tapi ingat ya, selain mau dianalisa terlebih dahulu juga nggak apa-apa ya. Kenapa harus dianalisa? Ini saya kasih tahu contohnya. Minimum pembeliannya 10.000. Oke, sangat minim. Tapi ingat bank penampungnya BNI. Jadi kalau di luar dari bank BNI harus tahu ada biaya transfer kalau nggak salah 3.500 atau 6.500. Berhubung returnnya yang hanya 4%-an per tahun, ini wajib diperhitungkan ya teman-teman. Apabila teman-teman melakukan investasi dengan modal yang minimum. Oke, udah dicatat. Kalau udah kita lanjut ke reksadana obligasi. Untuk reksadana obligasi ini agak banyak teman-teman, yaitu ada 7 reksadana obligasi. Dari Sukor Investaria Sukuk Fund ya, dan di bawah-bawahnya sampai Victoria Obligasi Negara. Nah teman-teman, ini ramai banget ya reksadana obligasinya. Jadi menurut saya reksadana obligasi setelah saya ngelihat satu persatu, sebenarnya berat hati ingin mengatakan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, karena teman-teman tahu sendiri kan ya bahwa saya sangat
menyayangi. Saya sangat suka dengan manajer investasinya Sukor. Tapi di sini ya saya harus lihat bahwa BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani ini merupakan reksadana obligasi syariah yang pada saat saya review menurut saya adalah yang terbaik. Di mana dia reksadananya? Teman-teman, saya lihat ya, mana ya? Sebentar saya cari. Di mana ya? Hai. Ini dia. One year return-nya 6,26%. Ya, kalau untuk reksadana obligasi alangkah baiknya kita lihat yang 3 tahun di mana adalah 18,42%. Teman-teman, saya nggak ngajak untuk ngelihat isinya apa saja, tapi intinya reksadana ini bisa dimulai dari 10.000 saja dan bank penampungnya BCA. Kebetulan sama dengan bank yang saya daftarkan, sehingga tidak ada biaya untuk sekali kirimnya ya teman-teman, penjualannya. Mari kita bandingkan dengan reksadana syariah obligasi lainnya ya teman-teman ya. Katakanlah seperti Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ya, dan yang lainnya seperti kita lihat lagi yang syariah. Kita cari yang returnnya agak tinggi ya, obligasi. Kita coba lihat bersama ya. Yang ini 4,98, ini 4,76, agak bawah. Ini ada yang 5,71 ya, dicatat ini cukup tinggi. Dan yang lagi 5,40, 5,71 yang masih paling tinggi ya, sepertinya sudah tidak ada, maka kita pilih yang 5,71 lagi tadi ya. Nah, kenapa selalu memilih return yang paling tinggi? Ya, teman-teman, kita memang mau mencari investasi yang kedepannya mampu menumbuhkan dana kita, benar kan? Jadi, otomatis pandangan pertama ya tetap pada hasil return yang diberikan. Oke, nah kalau untuk 1 tahun, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau teman-teman yang ingin hidupnya lebih tenang, nah Sukor Invest Syariah Sukuk Fund mungkin bisa dijadikan pilihan, karena teman-teman lihat sendiri grafiknya lurus. Sedangkan kalau untuk kedua kakak adiknya, di mana BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani dan Majoris Sukuk Negara Indonesia itu bergelombang naik turun ya. Jadi diharapkan kalau menemukan grafik yang bergelombang naik turun seperti ini dengan kecenderungan dia naik ya, bahkan di 3 tahunnya sekalipun ya teman-teman bisa lihat bersama, sebaiknya menggunakan metode DCA ataupun invest sekali ya teman-teman ya, per bulan sekali, sebulan 2 kali, bebas ya teman-teman ya. Ini dengan harapan teman-teman bisa mendapatkan harga average. Ini merupakan metode investasi termudah teman-teman ya. Bisa di scroll agak ke bawah ya. Ini merupakan reksadana obligasi di mana minimum pembeliannya juga hanya 10.000 saja, tapi lihat ya teman-teman ya, tuh lihat 10.000, kalau untuk Sukor itu 100.000. Begitulah mengenai reksadana obligasi. Teman-teman, kalau misalnya saya kecepatan dan teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, tidak apa-apa, tulis sepanjang-panjangnya, senikmat-nikmatnya teman-teman sampai teman-teman lega, saya bakal baca ya sih ya. Lanjut lagi teman-teman, kalau kita udah ngebahas reksadana obligasi, sekarang kita mari ngebahas reksadana saham ya teman-teman ya. Jadi komplit sudah, obligasi pasar uang ada, obligasi ada, saham ada. Tapi teman-teman, untuk yang syariah reksadana saham ya, setelah saya lihat-lihat memang kayaknya ya tahun ini memang kurang begitu perform begitu bagus ya teman-teman ya. Bisa dilihat memang plusnya ada seperti BNP Paribas Pesona Syariah untuk sahamnya teman-teman ya. Kita lihat lagi yang kalau Sukor Invest lagi-lagi kenapa lu minus, padahal saya sangat senang sama dirimu. Kita lanjut lagi yang lainnya, saham ini juga minus ya. Saham ini yang prinsipal ini plus 3,1% ya, dan kemudian lanjut lagi Batavia juga minus, Trim plus tipis ya. Saham Mandiri juga plus 3,22%. Nah, di sini teman-teman, untuk reksadana saham memang kurang bagus, tapi entah kenapa hati ini tetap terpanggil untuk melihat Sukor Invest Syariah Equity Fund. Biar saya kasih penjelasannya kepada teman-teman. Ya memang dalam 1 tahun terakhir ini dia mengalami minus 5%, tapi mari kita bandingkan bersama ya teman-teman ya. Untuk reksadana syariah saham lainnya yang mengalami plus, katakanlah kita masukin ke BNP Paribas Pesona Syariah, dan kita masukin lagi yang syariah lainnya, yaitu adalah, mari kita bersama ya, ini kan sudah plus 4,%an nih. Kita lihat untuk sahamnya ya, yang lainnya ini minus, kita jangan ambil minus, kita cari yang plus saja. Nah seperti ini 3,14% kita ambil.
Nah, untuk grafik 1 tahunnya, yes, Sukor Invest itu sangat kurang baik. Dia mengalami penurunan sampai dengan bulan April 2023 ini ya, kisaran ya. Dan sekarang memang lagi menuju kenaikan. Dibandingkan keduanya itu lebih stabil dan lebih aman. Tapi reksadana saham itu alangkah baiknya kita lihat jangka panjangnya. Performa dari 5 tahun reksadana Sukor Invest ini, teman-teman bisa lihat bersama bahwa kenaikannya sudah sangat tinggi ketimbang keduanya yang di bawah ya. Harapannya dengan return selama 5 tahun yang kinerjanya oke ini ya, diharapkan 5 tahun ke depannya dia dapat melanjutkan kinerjanya, melihat dia sekarang memang lagi mengalami kenaikan. Ingat ya teman-teman, saya merekomendasikan semua reksadana yang ada di sini, saya tidak ada kaitannya dengan manajer investasi ataupun dengan kata lain saya di endorse atau dibayar kayak gitu ya. Tapi memang karena lihat performa 5 tahunnya ketika sama-sama menghadapi corona dan sebagainya, dia mengalami kenaikan cukup signifikan yang lebih tinggi ketimbang reksadana saham lainnya, di mana performa 1 tahun mereka mencatatkan mencatatkan return yang baik. Dilihat sendiri return 5 tahunnya di Sukor Invest itu 25%, BNP Paribas itu 6,7%, dan Principal Islamic malahan minus 9%. Dibagi 5 kurang lebih 5%, sehingga saya mengatakan return untuk reksadana saham syariah sebenarnya kurang begitu baik untuk saat ini. Ya, mungkin karena pasar saham yang sudah kurang begitu enak juga. Bisa jadi. Nah, kalau begitu kita lanjut lagi ke untuk reksadana campuran. Masih ada campuran banyak banget ya. Kalau campuran ini saya juga kayaknya kurang begitu asik. Di sini hanya ada 2 kalau nggak salah ya reksadana campurannya ya, nggak banyak. Jadi saya juga sempat ngelihat reksadana campurannya. Di sini ada Schroder Balance Funds yang 1 tahunnya sudah plus 6% ya. Dan mari kita bandingkan ya teman-teman ya. Dan satu lagi ada yang namanya apa ya? Bentar ya, saya lihat ya. Saya nggak hafal nama-namanya. Tapi kalau nama-nama yang lainnya mungkin saya hafal. Enggak teman-teman, memang banyak sekali jadi saya nggak hafal ya. Ini campuran, dan kita lihat lagi campuran ada satu lagi ya. Saya udah sempat lihat-lihat. Nah, ini dia yang campuran. 1 tahunnya mengalami kenaikan yang sungguh sangat oke, apalagi Mandiri Investasi Syariah Berimbang yang kelihatannya grafiknya adem anyem ya. Jadi kalau yang minta lebih stabil bisa pilih yang ini. Tapi bagaimana dengan keadaan 5 tahunnya? Teman-teman bisa lihat bersama ya. Untuk Schroder Syariah Balance Fund itu naik turunnya lumayan tajam, sedangkan untuk Mandiri Investasi Syariah Berimbang bisa dilihat returnnya lebih tidak begitu tinggi ya, namun lebih stabil. Nah, di sini ya, seperti yang saya sampaikan, jika teman-teman tingkat profil resikonya lebih rendah, teman-teman bisa lihat grafik NAV yang seperti contoh Mandiri Investasi Syariah Berimbang. Tadi ada satu lagi ya, namanya apa saya lupa ya, yang di Sukor Invest Syariah Fund ya, yang lebih aman, lebih stabil. Bebas kembali balik ke teman-teman. Tapi namun biasanya yang stabil-stabil kayak gini performanya juga nggak naik tinggi-tinggi amat, turunnya juga nggak turun-turun amat. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan jenis reksadana yang kelima, yang terakhirnya yaitu reksadana global? Ini saya nggak lihat terlalu dalam ya. Karena kenapa? Makin dalam lihat makin gelap. Enggak teman-teman. Karena lihat ketika waktu makin dalam, ini minimal investnya cukup sangat besar, yaitu 10.000 US dollar atau sekali beli itu 150 juta. Sehingga menurut saya itu menggunakan modal investasi yang gede, sehingga saya nggak rekomendasikan. Kenapa? Karena saya yakin ya investasi yang terbaik adalah dilakukan secara rutin DCA, karena kita nggak bisa timing the market. Ya benar, mohon maaf lagi belajar bahasa Inggris biar agak kebule-bule. Kita nggak bisa timing the market ya, kita nggak bisa tahu apakah itu paling tinggi atau apakah itu paling rendah. Seenggaknya kalau kita menggunakan DCA itu adalah metode yang lebih memudahkan kita agar hasil investasi yang kita dapatkan lebih maksimal. Nah, jadi teman-teman itu saja reksadana syariah rekomendasi saya. Teman-teman dapat catat semua ya. Saya harap teman-teman yang baru mau mulai investasi dan kepengen produk-produk syariah sekarang sudah bukan menjadi halangan lagi, karena produk syariah sudah sangat banyak dan reksadana yang bisa dipilih yang menghasilkan return yang baik itu juga sangat banyak. Tapi ingat, balik lagi kepada teman-teman untuk menganalisanya sendiri. Oh ya, bagi teman-teman yang masih kepengen punya pertanyaan, request, jangan lupa, jangan pernah malu untuk tulis saja sepanjang mungkin di komentar. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan video
video-video saya sebelumnya, bisa nonton video yang satu ini. Ini juga seru untuk ditonton, dan bagi teman-teman yang ingin nonton episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Nantikan video-video saya berikutnya.